Hai, bertemu lagi dengan saya. Sebelum memperkenalkan diri, izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk menonton presentasi saya. Dan mohon izin, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, nama saya Kak Dwi Sitiasi, NIM 210050038, kelas CA215 dengan Prodi Bisnis Digital. Dosen pengampu DRA Nimade Asuti MM Kom. Dalam presentasi kali ini, saya akan membawakan materi tentang peranan penting komunikasi bisnis dalam organisasi. Inti materi yang akan saya sampaikan ialah apa itu komunikasi bisnis, apa itu organisasi, dan apa saja peranan penting komunikasi bisnis. Yang pertama, kita mulai dari apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu komunikasi verbal maupun non-verbal antara orang-orang di dalam dan di luar perusahaan atau organisasi. Hal ini meliputi gagasan, ide, pendapat, hingga informasi yang dilakukan secara personal maupun impersonal. Dalam pengertian lain, komunikasi bisnis adalah cara karyawan atau anggota organisasi berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Tujuan komunikasi bisnis antara lain memberi informasi, yaitu komunikasi memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait dengan detail dari organisasi yang akan dibentuk ataupun yang telah dijalankan. Kemudian melakukan kolaborasi, yaitu komunikasi juga memiliki tujuan untuk terbentuknya kolaborasi yang solid dalam suatu organisasi. Selain tujuan, adapun manfaat komunikasi bisnis antara lain, pertama, meningkatkan keterlibatan seluruh anggota organisasi. Kedua, mengurangi komunikasi yang tidak dibutuhkan. Tiga, mengatasi miskomunikasi. Empat, mendorong produktivitas seluruh anggota organisasi. Lima, meningkatkan komunikasi antar organisasi. Enam, mendukung upaya berbagi pengetahuan. Tujuh, membangun budaya bisnis yang lebih baik. Delapan, sebagai upaya membangun citra organisasi di mata masyarakat. Sembilan, meningkatkan keberhasilan suatu organisasi tersebut. Jenis komunikasi bisnis yang akan saya jelaskan ialah komunikasi bisnis internal dan komunikasi bisnis eksternal. Di mana komunikasi bisnis internal merupakan interaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Sehingga komunikasi ini hanya melibatkan anggota internal dari suatu perusahaan atau organisasi. Biasanya digunakan untuk bertukar pikiran, gagasan, ide di dalam suatu perusahaan atau organisasi melalui telepon atau secara langsung. Kemudian, komunikasi eksternal tersebut merupakan jenis komunikasi yang terjadi dari pihak luar, seperti bersama mitra, bersama rekan kerja, vendor, dan lain-lain. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin dan terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara, dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja yang khusus. Tujuan organisasi antara lain meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki, menjadi wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal dan bermanfaat, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan bekerja sama, membantu untuk mengelola lingkungan bersama-sama, mencapai tujuan secara efektif dan efisien serta dengan yang telah menjadi tujuan awal dari organisasi tersebut.
Manfaat organisasi bagi mahasiswa antara lain menumbuhkan sifat kepemimpinan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, memperluas pergaulan, serta melatih komunikasi. Ciri-ciri organisasi antara lain, pertama, memiliki anggota atau sekelompok orang yang ada di dalamnya minimal berjumlah 2 orang atau lebih untuk menjalankan organisasi tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kedua, tentunya harus memiliki tujuan yang akan dicapai. 3. Saling bekerja sama untuk menjadikan ciri khas suatu organisasi tersebut dengan tujuan yang mereka tentukan. 4. Peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi sangat penting untuk membatasi semua dayanya agar tetap bekerja dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya. Kelima, pembagian tugas yang sinergi akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi tersebut. Unsur dalam organisasi antara lain, pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Kedua, kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. 3. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. 4. Lingkungan seperti kondisi sosial, budaya ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kelima, peralatan adalah sarana seperti materi, budget, dan barang-barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya suatu organisasi tersebut. 6. Komunikasi tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerjasama dengan baik. Komunikasi yang baik akan sangat mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai dengan proses kerja yang telah diatur. Sedemikian rupa. Nah, kita masuk ke materi ketiga, yaitu peranan penting komunikasi bisnis dalam organisasi. Antara lain, berperan penting sebagai tempat bertukarnya informasi. Apabila sudah ada komunikasi, maka pertukaran informasi akan sangat jelas dalam organisasi tersebut. Yang kedua, rencana akan berjalan sesuai yang direncanakan. Dengan adanya komunikasi, maka rencana akan berjalan sesuai yang direncanakan karena satu sama lain anggota saling berkomunikasi. Ketiga, dapat memecahkan suatu masalah. Dengan adanya komunikasi, maka semakin mudah untuk kita mencari sumber permasalahan dan memecahkannya bersama. Yang keempat, meningkatkan hubungan. Komunikasi juga dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara internal maupun eksternal akan semakin meningkat dengan adanya komunikasi. Tidak hanya itu, komunikasi bisnis juga berperan penting untuk mengurangi kesalahpahaman, meminimalkan terjadinya miskomunikasi dan kesalahpahaman. Kemudian, yang keenam, efektif dan efisien. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka segalanya akan menjadi efektif dan efisien. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik dan mendapatkan nilai terbaik sesuai dengan harapan saya. Saya akhiri presentasi berikut dengan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya.